Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan dulu ya, nama saya itu Tiara Novia Ramadhani. Di sini tuh saya akan menjelaskan mungkin sedikit tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Next, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Oke, next. Jadi menurut saya itu ya, perusahaan jasa itu sebuah perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan dan akan mendapatkan sebuah laba dari hal tersebut. Terus apa bedanya sih dengan perusahaan dagang? Nah, kalau perusahaan dagang itu ada barangnya, ada produknya, terus kita mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau perusahaan jasa itu tidak ada barangnya, tidak ada produknya, namun kita bisa merasakan manfaatnya. Next, contoh dari perusahaan jasa itu ada dokter. Nah, dokter ini kan menyembuhkan pasien. Nah, itu tuh ada manfaatnya bagi kita, terus tidak ada barangnya, namun bermanfaat bagi kita. Nah, seperti itu perusahaan jasa. Selanjutnya ada salon, ada penjahit, ada guru, ada cleaning service. Itu tuh tidak ada barangnya, namun menghasilkan sebuah manfaat bagi kita. Next, siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga tahap laporan keuangan. Nah, lanjut. Yang pertama, tahap pencatatan itu meliputi analisis bukti transaksi, jurnal umum, posting buku besar. Terus yang kedua ada tahap pengikhtisaran, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, worksheet. Terus yang terakhir tahap laporan keuangan. Kita tuh harus membuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Next, di dalam akuntansi itu sebenarnya tidak ada yang perlu kalian hafal, cuman harus kalian pahami. Nah, jadi yang perlu kalian hafal itu ya yang seperti ini. Yang pertama itu ada aset atau harta itu akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Terus ada liabilitas atau hutang akan berkurang di debit dan akan bertambah di kredit. Selanjutnya ada modal akan berkurang di debit dan akan bertambah di kredit. Terus selanjutnya ada price akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke, next. Yang selanjutnya analisis bukti transaksi. Contoh analisis transaksi. Nah, contohnya, beberapa tahun terakhir Tuan Reja menjalankan usaha konsultasi paruh waktu dari rumahnya per 1 Desember 2021. Tuan Reza memutuskan untuk pindah lokasi dan memberi nama perusahaan dengan nama PT Harus Untung. Selama bulan Desember melakukan transaksi sebagai berikut. Ini tuh tanggal 1 Desember ya. 1 Desember ini aktiva berikut diterima dari Tuan Reja, kas sebesar 60 juta, piutang usaha sebesar 58 juta, perlengkapan sebesar 50.000, peralatan sebesar 312 juta, dan tidak ada kewajiban ini hutang ya guys. Nah, jadi kita tuh harus menuliskannya kas ini akan bertambah di debit, piutang usaha akan bertambah di debit, terus perlengkapannya juga akan bertambah di debit, dan peralatan
peralatannya bertambah di debit. Selanjutnya itu supaya membalancekan itu harus ada modal, karena kan kita itu menerima yang seperti ini, terus pokoknya ditambah modal, jumlahin semuanya, nanti modalnya itu akan disimpan di kredit. Selanjutnya 1 Desember dibayar sewa tempat untuk 3 bulan. Nah ini tuh kita tuh sudah membayar sewa dulu, membayar sewa untuk 3 bulan sebesar 18 juta. Selanjutnya tanggal 2 Desember dibayar premi atas polis asuransi kekayaan dan kecelakaan sebesar 9.600.000. Nah, premi atas polis itu bisa dikatakan kewajiban yang dimiliki pemegang polis berupa pembayaran rutin setiap bulannya kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan perjanjian yang tertulis di dalam polis asuransi tersebut. Maka karena di sininya itu dibayar, jadi kita tuh akan memunculkan sebuah beban. Jadi tulisnya itu beban asuransi pada kas. Oke, selanjutnya 4 Desember itu dibeli peralatan tambahan secara kredit dari toko cemerlang sebesar 30 juta. Nah, di sini tuh karena dibelinya secara kredit, kita itu akan memunculkan sebuah utang. Namun karena dibeli, maka peralatannya bertambah, terus utangnya terus kita memunculkan sebuah utang. Selanjutnya tanggal 6 Desember diterima dari pelanggan yang berutang sebesar 13.600.000. Di sini tuh karena diterima, jadi akan memunculkan sebuah kas, dan situ yang berhutang itu ya masih pokoknya gitu, memunculkan piutang sebesar 13.600.000. Selanjutnya tanggal 9 Desember dibayar kas untuk iklan surat kabar. Nah ini tuh akan memunculkan sebuah beban karena membayar iklannya, membayar kas, pokoknya ya seperti itu. Oke, next, selanjutnya jurnal umum. Nah, jurnal umum itu pengertiannya ya sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, yang tadi kita analisis transaksi yang tadi tuh kita masukkan ke dalam sebuah jurnal seperti berikut. Nah, ini tuh jurnal yang tadi kita analisis itunya transaksinya. Nah, ini seperti ini, kalian bisa pahami lagi ya. Terus oke. Next, ada buku besar. Jadi buku besar itu menurut pengertiannya ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal umum. Nah, nanti tuh yang di jurnal umum tuh kita tuh kayak lebih dimasukkan lagi ke dalam buku besar ini. Nah, di sini ada bentuk buku besar. Yang pertama ada T-account. Nah, bentuknya seperti ini, dan ini tuh yang paling sering dipakai oleh seorang akuntan. Terus
dalam akuntansi di sebelah kanannya menunjukkan sisi kredit, ada kredit, dan di sebelah kanannya kirinya itu sebuah debit. Lanjut, bentuk dua kolom. Dua kolom ini fungsinya sama aja dan sering juga digunakan dalam perusahaan. Kontrol adalah salah satu bentuk buku besar akuntansi perusahaan yang cukup mudah namun tetap detail dalam setiap catatan transaksi dan nominalnya. Dan lanjut, ada bentuk bersaldo. Oke, next. Nah, selanjutnya ada neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini pengertiannya laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi yang sudah diklasifikasi di dalam buku besar yang tadi bisa masukkan ke neraca, dan tujuannya itu untuk menyusun neraca saldo, untuk menyusun dan memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dan buku besar dalam pembukuan. Nah, di sini tuh harus banget balance karena untuk melanjutkan ke transaksi berikutnya. Nah, seperti ini. Pokoknya seperti ini, dan ingat beban-beban itu biasanya ditulisnya di akhir. Nah, harus balance supaya memudahkan kita untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Oke, next ada ayat jurnal penyesuaian. Jadi ayat jurnal penyesuaian itu bisa kalian lihat, jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun, bertujuan untuk memisahkan biaya-biaya yang sudah menjadi beban di suatu periode akuntansi dengan yang belum. Selain itu, jurnal penyesuaian juga dilakukan untuk memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan dan yang belum. Oke, next. Nah, akun yang perlu disesuaikan itu ada akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktiva tetap, akun pendapatan, akun beban, dan akun pendapatan diterima di muka. Oke, next. Akun yang perlu disesuaikan. Nah, soalnya piutang diperkirakan tak tertagih sebesar 2.400.000. Nah, kan karena tidak tertagih, kita mencarinya yang tidak tertagih. Jadi sebesar akan memunculkan sebuah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 2.400.000. Next, persediaan perlengkapan tanggal 31 Desember sebesar 11 juta. Nah, ini tuh akan menjadi memunculkan sebuah akun perlengkapan dan beban perlengkapan. Di sini tuh kita harus menghitung dulu AJP-nya. Kan di sini ditanyakan persediaan. Jadi kita harus lihat dulu AJP-nya. Yang tadi awal kita itu AJP-nya ada 11 juta dan neraca saldonya ada 4.650.000. Tinggal dikurang, totalnya menjadi 6.350.000. Kalian masukkan di sini. Next, asuransi yang telah kadaluarsa. Nah, ini juga sama, kita cari dulu yang telah kadaluarsa. NS-nya 9.600.000, AJP-nya 3.600.000, lalu kita kurangi dan totalnya akan menjadi 6 juta. Terus akunnya asuransi dibayar di muka,
dan beban asuransi. Terus sewa yang telah dijalani 6 juta. Di sini tuh yang telah dijalani. Ya udah, kita tinggal tulis aja. Jadi memunculkan sebuah beban, terus sewa dibayar di tempat sebesar 6 juta. Next, penyusutan peralatan diperkirakan 3.800.000. Ya karena ini kan kita tinggal memunculkan sebuah beban penyusutan peralatan, terus akan memunculkan sebuah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.800.000. Seperti ini, kalian bisa lihat. Terus selanjutnya, gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. Nah, gaji yang masih harus dibayar itu kan akan menjadi bebannya, dan terus akan menjadi utang gaji sebesar 2 juta. Oke, next. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet di sini itu sama aja kayak neraca lajur ya. Worksheet ini sendiri adalah lembar kertas multikolom atau multikolom yang digunakan dalam mencatat secara manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan seperti perkiraan saldo sebelum jurnal penyesuaian, terus perkiraan jurnal penyesuaian dan perkiraan saldo setelah penyesuaian. Contohnya ada seperti ini. Nanti tuh yang neraca saldo yang kalian awalnya bikin, nah akan dimasukkan seperti ini. Ini gambarnya saja ya, tidak ada hubungannya dengan yang tadi, cuman kalian tuh harus lihat yang neraca saldo sebelumnya. Dimasukkan ke sini, ditotalin, harus balance. Terus yang AJP-nya juga harus balance. Jadi yang harus balance itu ada 3 ya, itu wajib banget balance. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Nah, ini neraca saldo yang disesuaikan itu gimana pengerjaannya? Jadi pengerjaan itu kalian tinggal kalian pindahkan aja. Terus kalau di sini neraca saldonya 14 juta di debit dan AJP-nya 1 juta. Kalian tuh kalau debit dan debit kalian tinggal tambahkan aja dan hasilnya akan disimpan di debit di yang besar. Lanjut, kalian pindah-pindahkan saja. Kalau yang misalkan ini nih ada yang di debit nominalnya 1.200.000 dan di kreditnya 400, kalian itu tinggal dikurangi aja, kurangi dan disimpan di yang paling besar. Seperti itu selanjutnya. Ingat ya, neraca saldo, AJP atau jurnal penyesuaian dan neraca yang disesuaikan itu harus balance, dan laba ruginya itu kalian tinggal lanjutkan dari beban-beban sampai ke bawah. Nah, yang akun-akun tambahan di jurnal penyesuaian itu tinggal kalian tambahkan saja di bawahnya. Dan untuk neraca saldonya kalian tinggal tulis dari kas sampai pendapatan jasa sampai price. Ini juga kalian tinggal dihitung lagi. Oke. Next, ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini
Sebuah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan sebuah perusahaan selama periode tertentu. Contohnya seperti ini ya. Nanti itu pendapatannya kalian tulis di sini dan akan memunculkan beban-beban itu kalian tulis semua dan ditotalkan di sini dan akan menjadi laba bersih atau bisa jadi rugi juga. Oke, next. Ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini sebuah pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Laporan ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui informasi terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih pada periode tertentu. Contohnya ada yang seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini tuh dilihatnya dari modal yang tadi kita hitung di AJP itu ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, next. Ada laporan